majlisud dzikri wa majlisud ta'limi wa auliyatuhum. Majelis zikir dan majelis ta'lim serta keutamaannya. Bab 2 ini kita bahas mengenai makrifat malaikat atau mengenal malaikat. Ada 2 part, langsung kita tamatkan saja, kita bahas part 1 saja dulu. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita talim, kita awali zikir harian kita dengan talqin zikir. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka abaha tuhara la ilaha illallah la isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa iradoti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah wadirullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulisan kode takdir jatina. Wa khususan abarwi nur jawaharul Muhammadin khususon Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa adika matata'tu aku bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi wa qirri fa innahu la yuhibbu anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amradi. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wal qudratam lisani yafqahu qali. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik petalim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami talim ini, perkataan ini dan Allah muradainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu umur dunya wadin wa salatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita banyak bersyukur masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Tajuk taklim yang akan dulu bahas tadi sudah disebut majelis dzikri wa majlisut ta'limi wa awaliyatuhum. Majelis zikir kita bahas dan majelis taklim serta fadilah dan keutamaannya. Di part 2 ini kita bahas part 1 terkait dengan
mengenal makhluk yang Allah ciptakan, diantaranya adalah makhluk malaikat, karena makhluk ini sangat dekat sekali dengan kita. Seperti biasa, sebelum kita talim, kita awali hafalan kita dengan zikir yang mengandung doa. Semoga Allah meridhoinya. Sama-sama kita ikuti Iwan, kita lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Warja alal muslim, ya Rabbana ya karim, ya Rabbana ya rahim. Anta jawadul halim, wa anta ni'mal mu'min, wa laisa narju siwa fadil ilahi darok qoblal fana wal halak. Ya alumudun ya wadin. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Bijai do'ar rasul yudrobana bil qabul wahab lana kula su'ul rabis tajib li amin. Wafir li kulli junub wasur li kulli uyub waksib li kulli huruf wafi ajal mudiin. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Wakim bi asyani kitab azadana insiram wahananinul himam wajada rasyul zabin summa sholatu wassalam ala syafi'il anam wa alini makiram wa sohbati dobiin summa sholatu wassalam ala syafi'il anam wa alini makiram wa sohbati wa tabi'in. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Ya arhamar rahimin farija alal muslim ya Rabbana ya karim, ya Rabbana ya rahim. Antal jawadul habim wa antal ni'mal mu'min wa laisa narju siwa wadillahi darok qoblal fana wal halak. Ya umudun ya wadin. Ya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Bijahi tohar rasul jud robana
wa lana kulla sul rabistajib li amin waqfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wasif li kulli qurub wa fi ajal mudhiyin ya La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Wakim bi asani hitam Bijadana insyiram Wanainul himam Wajada rasul rabin Suma salatu wassalam Ala syafi'il anam Wa alihim al-kiram Wa sahabati wa tabi'in Suma salatu wassalam Ala syafi'il anam Wa alihim al-kiram Wa sahabati wa tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita ke tajuk risalah. Amma ba'du. Seperti yang disebut tadi, kita kenali dulu mengenai makhluk yang diciptakan Allah, yang dimuliakan Allah juga, yaitu makhluk malak atau malaikat. Mengenal atau memakrifati makhluk yang namanya malaikat dan juga alam malaikat itu penting ya. Nah, jangan dilalaikan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan keberadaan makhluk. Bahkan Allah jadikan makhluk yang namanya malaikat ini sebagai salah satu rukun iman. Itu pentingnya. Iya kan? Nah, berarti kalau kita nggak meyakini, nggak mempelajarinya, agak kurang iman kita. Yang zaman sekarang itu kalau mengkaji perkara-perkara malaikat, makhluk-makhluk kegoiban, yang kasat mata, jin, itu dianggapnya tidak ada gunanya katanya. Salah besar, Pak. Padahal interaksi malaikat itu hampir tiap hari ada di kita tanpa kita sadari. Disinilah menjadi penting bagi setiap muslim untuk mengenal malaikat, ya. Dan mengenal mereka mengenal mereka itu kita akan lebih mengetahui apa Pak? Mengetahui keperkasaan kebesaran Allah, betul kan? Nah, itu salah satu keimanan kita menjadi kuat, ya. Kita akan mengetahui bahwa maha besarnya Allah, ya, yang memiliki, boleh dikata disebutkan tentara-tentara yang sangat luar biasa yang disebut tentara-tentara malaikat. Walaupun Allah ini tidak membutuhkan tentara, ya, menciptakan itu hanya untuk bisa dikenalnya, ya. Dengan mengenal malaikat pula kita akan bisa merasakan keberadaannya di waktu kita khususnya beribadah, di waktu zikrullah tadi. Sampai kita peka betul bahwa mereka itu ada. Jadi kita enggak makhluk yang sifatnya terlihat saja, ya, dengan zikir ikhlas pasti ada itu. Nah, begitu juga di sholat, ada dia, ya kan? Ada siapa Pak? Raqib, Atib, ya kan? Ya. Wallahu alam, makhluk-makhluk lain, apakah ada jin muslim atau tidak? Wallahu alam. Disinilah kita mesti memahami bahwa kita hidup itu tidak sendiri, bahkan mereka itu lebih banyak dari manusia itu sendiri. Ya, di waktu zikrullah khususnya. Itu tanda apa Pak? Adanya mereka. Tanda kasih sayang Allah itu sangat besar. Begitu besarnya sama kita. Gunanya mereka itu kan meladeni kita, melindungi kita Pak. Iya kan? Dari kehidupan yang sangat berbahaya ini Pak. Jangan sepelekan makhluk itu, makanya mesti dikenali secara lebih dalam. Itulah gunanya kita pentingnya mendalami makhluk ini supaya kebesaran Allah, kasih sayang Allah itu ada di kita. Itulah keimanan yang sangat kuat Pak. Jadi dengan begitu, contoh waktu sholat, kita ada yang catat tuh amal-amal kita. Ya. Membisikkan kita tiap hari Pak ada Pak. Jadi jangan sepelekan hal seperti ini.
Kalau kita akan melakukan kejahatan, kemudian kita menolaknya seperti ada bisikan bahwa itu tidak baik, itu sebenarnya bukan kata hati, Pak. Bisikan malakuti, ya, itu ada di Quran, ada di hadis, Pak. Kalau di Nabi namanya apa, Pak? Wahyu, sampai ada makhluknya itu. Kalau di kita ilham, ya, ilham, Pak. Ilham itu tidak akan berguna kalau kita sudah jadi soleh, maka otomatis badan kita akan baik aja gitu, sampai ya. Jadi orang yang dapat ilham itu kadang-kala orang yang dapat hidayah, kasih sayang Allah dibisikkan oleh malaikat, gitu kira-kira, Pak. Jadi disinilah kebesaran Allah, begitulah sayangnya Allah kepada kita, memberikan pengawalan yang sangat ketat dalam kehidupan di atas dunia ini. Itu tidak boleh kita remehkan perkara itu, nggak boleh, Pak. Karena kita ini makhluk yang mesti berterima kasih, Pak ya. Nah, mesti berterima kasih. Membisikkan kita untuk berbuat baik dan lain sebagainya itu ada, Pak. Ada akses dari makhluk lain, ya. Kadang-kala kalau kita nggak pahami, kita sering kalah itu. Maka diilmui. Apalagi kalau silaturahim kita baik dengan makhluk itu, maka dia akan memperkuat kebaikan kita. Paham ya? Itu gunanya kita memakrifati makhluk-makhluk yang sifatnya kasat mata atau kegaiban, ya. Juga dengan mengenal malaikat kita akan dicintai mereka sebagai hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Karena itu kita bahas definisinya lebih dalam lagi ya. Malaikat adalah jamak. Kata malaikat itu jamaknya adalah malak. Apa? Malak, bukan palak. Ya, malak. Artinya malak itu kalau dibahasakan ke biasa namanya mursil. Ya. Arti mursil adalah utusan. Jadi malaikat itu ada di kita itu sebagai utusan. Ya. Satu, mereka adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari, ada yang tahu, Pak? Cahaya. Kita sering lihat cahaya kan? Jadi malaikat itu ada jasad. Ada. Jasadnya adalah nur. Kalau di Quran menyebutnya cahaya. Ya. Tidak memiliki sifat ketuhanan, itu tanamkan. Malaikat itu tidak memiliki sifat ketuhanan. Itikad kita tanamkan dulu tuh. Kedua, ya. Selalu taat kepada perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Poinnya itu. Ya. Nggak ada malaikat yang salah. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda begini, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari nur, cahaya kan? Nah, itu hadis nih soal ini. Wa khuliqal jannu jin min marijim min nar, dari api yang menyala, jin, ya kan? Dan manusia, wa khaliqa adamu mimma wasitalakum, ya. Dan Adam dari apa yang sudah diceritakan kepada kalian. Bijaksana benar Allah, supaya kita menggali ciptaan kita. Dari apa, Pak? Tanah. Ada proses, ya, di dalam rahim, ya, betul kan? Nah, itu dia, Pak. Keempat, kita pahami dulu. Ada yang tahu jumlah malaikat? Sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Karena itu dalam hal ini Allah berfirman, ya, Al-Mudatsir ayat 31, Iqra Ikhwan. Nah, jumlahnya, kalau nanya jumlah, Al-Mudatsir dasarnya. Ayat 31.
Wa ma ja'alna وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu malaikat untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. yang bisa kita petik kalau kita mentafsirkan apa Pak? Ayat tadi ada fikih loh. Malaikat nggak bisa dihitung jumlahnya. Kalau antum menghitung-hitung malaikat, tantangannya ya, mengecilkan Allah. Nerakanya sakar Pak. Hati-hati orang matematik, hukum logika nggak boleh. Jadi kita udah tahu fikihnya ya. Kalau ditanya wallahu a'lam, mana Allah saja yang tahu. Makanya kalau di badan kita ada malaikat kan nggak boleh di kanan kiri aja. Banyak Pak. Ya. Banyak, satu manusia itu dijaga oleh malaikat banyak. Hanya Allah jumlahnya yang tahu, sama ya. Makanya kadang-kala ada kodam, gitu. Orang ngaji kodam nih. Iringannya empe tigo, nggak boleh Pak. Nggak boleh menyebut gitu. Sebaiknya doim. Apa? Diam. Rambu-rambunya tadi. Di sini kita dapat fikih kan? Apa tantangannya Pak? Kalau kita alul kitab, yang pandai ngitung-ngitung, yang menjabarkan secara logika, sering dihitungkan 70.000 itu juga sangat banyak. Masuk, pulang nggak kembali lagi, ganti baru, ya begitu banyaknya. Berarti kalau manusia bisa dihitung secara sensus, malaikat nggak bisa dihitung Pak, ya. Jadi kini dalam hal ini kita udah dapat adab bahwa kita nggak boleh menyandarkan jumlah malaikat secara hitungan pikiran manusia, nggak sanggup. Sama dengan rahmatnya nggak bisa dihitung, sama ya. Nah itu penting ya. Jadi di sini ada akidah, ada fikih. Dari ayat Al-Mudatsir 31 ini ya. Ketetapannya begitu Pak. Jadi di sini kita bisa ambil memakrifati malaikat itu ada hukum fikih. Jangan sampai kebablasan kita menghitung. Duduk ya. Rahmat Allah nggak bisa dihitung Pak. Ayat tadi kan menunjukkan betapa sangat tak terhingganya gitu lah, banyaknya.
tentara Allah. Ya. Begitulah maha besarnya Allah. Ya. Jumlah malaikat itu tak terhingga lah. Ya. Kebalik ya. Tak terhingga tuh kan. Ya. Adalah apa yang dikatakan ini sampai-sampai Nabi besar kita Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, Pak. Jibril alaihissalam. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, bertanya tentang Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur, ada yang tahu apa itu, Pak? Baitul Ma'mur itu sebuah tempat. Tempat apa? Tempat ibadah. Ya. Khusus penduduk langit. Tempat ibadah kiblatnya malaikat adalah Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Yang berada di langit ketujuh. Ingat, beradanya di langit paling tinggi itu, Baitul Ma'mur. Ya, Ka'bahnya malaikat di langit ketujuh, Pak. Namanya Baitul Ma'mur. Seterata langit dihitung sama Allah yang bisa diketahui ada 7 kan. Tiap alam, satu langit itu dunia, langit dunia itu tempat ibadah baitulnya namanya apa Pak? Ka'bah. Ya. Di langit ketujuh apa namanya? Baitul Ma'mur. Itu ada tarikan vertikal tuh. Jadi 7 titik itu ada titik-titik tarikan tempat pusat beribadah. Ya, pahami itu Pak. Nanti seterata ruh kita di makom ditempatkan di seterata berapa itu? Sama ya? Mungkin tinggi, mungkin mulia. Duduk ya. Nah. Jadi Baitul Ma'mur itu suatu tempat ibadah penduduk langit atau penduduk malaikat lah yang berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana di bumi memiliki Ka'bah. Ya, kalau di langit ketujuh namanya apa Pak? Baitul Ma'mur. Kalau di bumi namanya apa Pak? Ka'bah. Ya, sebagai tempat ibadah. Maka setiap langit pun memiliki tempat ibadah. Paham ya? Setiap langit memiliki tempat ibadah. Jadi makrokosmos. Ya. Tiap strata langit per langit itu ada makhluk gak? Ada, nggak kosong. Karena ada pusat ibadahnya. Ya. Ada tempat ibadahnya. Tempat ibadah di langit pertama bernama apa Pak? Nah, dong tanya nih dari UIN. Nanti langit kedua apa namanya? Langit ketiga apa namanya? Langit keempat apa namanya? Langit kelima apa namanya? Langit keenam apa namanya? Langit ketujuh udah tahu tadi. Bahkan ada di Quran. Langit pertama apa? Bumi apa namanya? Ka'bah. Langit ketujuh namanya? Baitul Ma'mur. Langit kedua namanya Baitul Izzah. Apa? Baitul Izzah. Ya. Baitul Izzah ini sandaran dalilnya sahih ya di hadis. Ya. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Az-Zahabi. Nah, jadi langit pertama, bumi langit pertama, tempat ibadah porosnya Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah ini tempat langit dunia pertama, ya. Berarti kita sudah dapat berapa tuh? 3. Yang dikenalkan ada 7. Sisanya cari sendiri ya. Tantang nih dari UIN nih. Mudah-mudahan dapat nih sisanya. Ada di Quran tuh. Cari ya, jangan Andung aja ya. Andung udah tunjukin 3 kan? Iya kan? Tinggal 4 lagi kan? Nah, cari sendiri. Manfaatnya ada Pak. Ini terkait makomat. Derajat. Terkait makomat. Jadi kalau di Ka'bah tempatnya untuk apa Pak? Prioritas dalam ibadahnya. Taubat. Apa? Taubat. Makomnya taubat. Itu aja dulu. Ya. Anu tidak lanjutkan itu, kita selidiki dulu alamnya. Alam malakut. Ya. Jadi udah tahu ya. Hadisnya Baitul Izzah ini fusilal Qur'anu minad dzikri. Ayu auluhul mahfuzu
fawudiya fi baitil aizzati minas sama'id dunya faja'ala Jibrilu alaihissalam yanjilu bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Az-Zahabi. Artinya Al-Quran itu dipisahkan dari Az-Zikri Lauhul Mahfud. Al-Quran itu ya diturunkan ya penuh itu di Baitul Izzah. Ya, kemudian turun ke bumi berangsur-angsur berdasarkan asbab kejadian. Ya, ini pernah Antum kaji. Ya. Lalu diletakkan di Baitul Izzah dari atas tuh. Diturunkan dari Baitul Ma'mur, kemudian ditaruh di Baitul Izzah di langit pertama, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Jadi di langit kedua ada Baitul Izzah. Ya. Itu petunjuknya, ya. Hadis riwayat Hakim. Di Baitul Ma'mur para malaikat tawaf dan sholat, sama seperti kita di bumi, ya, sama. Nah, di dalamnya tiap hari 70.000 malaikat tidak kembali lagi, malaikat terakhir dari mereka terakhir turun terakhir, begitu banyaknya. Hadis riwayat Bukhari bernomor 3207. Maksudnya 70.000 malaikat yang sholat setiap hari berbeda-beda di Baitul Ma'mur itu turun naik begitu. Sekali masuk turun ganti lagi baru, begitu banyaknya. Maka tadi dilarang di Al-Mudatsir untuk menghitungnya, nggak mampu. Ya, jadi malaikat itu turun naik itu karena rahmat menjaga kita, Pak. Begitu betul. Ya. Jadi turun naik itu berbeda-beda itu. Nah sekarang timbul pertanyaan. Interaksi kita. Karena ini taklim kan. Nah. Apakah malaikat berjasad? Tadi udah nungsindir. Apakah malaikat itu berjasad? Berjasad Pak. Dalam nas-nas ya, petunjuk. Yang ada petunjuk bahwa malaikat memiliki jasad. Bahkan jasad mereka super besar, sangat besar. Walaupun berbeda-beda. Ya. Nah, ini kita makrifati dulu. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul aras. Kebayang nggak? Uz'inali an uhaditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil aras in ma baina sahmati ujuni ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati am. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul aras. Diizinkan tuh Nabi itu menyampaikan kepada umatnya. Ada malaikat pemikul aras. Sesungguhnya antara cuping telinganya malaikat pemikul aras dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Tak bayang ladangnya Pak. Cuping kok, jutalingo kok, jarak iko kupingnya, perjalanan 700 tahun. Masya Allah, subhanallah. Logika kita bingung nggak menerimanya Pak? Ya. Sahih Sunan Abu Dawud bernomor 9353. Itu dasar dalilnya. Ya. Sampai Pak? Jadi kita makin mengetahui itu. Ya. Mereka juga memiliki sayap. Ya. Walaupun berbeda-beda, malaikat itu punya sayap kayak burung. Ya. Berbeda-beda jumlah. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 atau 4 sayap. Bahkan ada yang memiliki 600 sayap. Ada yang tahu 600 sayap ini? Jibril. Jadi kalau tanya Jibril,
Jadi lebih jelas lagi, Jibril itu sayapnya 600, tapi di bawah Jibril itu, maka Jibril itu malaikat utama, imam. Ya, ada 2, ada 3, ada 4. Ini kata siapa? Kata Allah, Pak. Enggak kata muncung yang duduk. Dari firman. Al-Fatir surat 35 ayat 1. Iqra iwan. Itu dasarnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kata-kata 2, 3, 4 itu kata-kata logika ya. Jangan ditambah-tambah. Pasti itu. Ya. Kan Quran yang menyebut. Nah, wabil khusus kita bahas, imamnya malaikat, malaikat Jibril. Rasulullah SAW itu pernah melihat satu-satunya makhluk yang pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril 2 kali. Berapa kali, Pak? 2 kali. Kalau antum mampu melihat itu terbakar mata antum. Ya. Begitu hebatnya Pak ciptaan Allah, maha besarnya Allah. Yang pertama ketika di Abdah itu ya, ini detailnya ya. Abdah itu nama suatu tempat di antara Mekah dan Mina, masih ada itu. Antara Mekah dan Mina. Ya, lebih dekat ke arah Mina. Ada suatu desa namanya Abdah. Di situ diperlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya, tidak menyerupai manusia. Ya. Dengan 600 sayap yang menutupi ufuk sampai Mekah itu sejuk, Pak. Kebayang gedenya enggak? Ya. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW dinaikkan ke langit pada malam Mi'raj, diperlihatkan lagi tuh 600 sayap. Hadis riwayat Ahmad, musnadnya bernomor 107, sahih. Ya. Dalam hal ini dikuatkan lagi tuh firman Allah An-Nazm, dibaca 13-14. Hendaknya kita detail nih taunya ya. Tidak dari dari akal pikiran, tapi dari Allah sendiri. Ya. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Betul? Ditunjukkan Allah hanya Nabi Muhammad yang melihat malaikat Jibril asli. Ya, Quran itu. Nah. Adapun selebihnya kita curai lagi ya. Malaikat Jibril lebih sering datang setelah itu, menyerupai. Ya, karena malaikat itu diberi rahmat untuk bisa berubah bentuk seperti manusia. Ya, menyerupai. Umumnya merupai sahabat. Di antara yang bertemu kepada Nabi, beliau bernama Dihyatul Qalbi. Namanya Dihyatul Qalbi. Ya. Jadi kalau ditanya Jibril itu nama malaikat bukan? Itu nama sifat. Jadi, kalau Jibril datang itu sama dengan menyebut sifat, bukan namanya. Yang disebut namanya bertemu Nabi itu sahabat bernama Dihyatul Qalbi. Hanya itu yang dikasih tahu namanya. Itu Jibril. Jadi kalau Jibril sudah itu siapa lagi itu Pak yang banyak diketahui di Quran? Itu umumnya nama sifat. Raqib, Atib bukan nama malaikat. Hati-hati luruskan kita ya. Itu nama sifat. Paham ya? Jadi bernama Dihyatul Qalbi. Hadis riwayat Ahmad, musnadnya bernomor 107. Sahih. Ya, sanadnya sahih. Terkadang dalam bentuk seorang laki-laki asing yang sangat gagah. Dihyatul Qalbi ini ganteng kali, Pak. Ya Jibril tuh berubah bentuk menjadi manusia. Kadangkala datang seperti manusia yang tidak dikenal tapi gagah. Ini difirmankan Allah juga di Adz-Dzariyat 51, 24, 25, 26, 27. Iqra ikhwan. Adz-Dzariyat suratnya 51. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Jadi malaikat itu Jibril datang nyebutnya apa? Salamnya. Nah, nanti jawab oleh Nabi Ibrahim apa? Lihat. Jadi mungkin detail kita memahaminya dari Quran kan? Ya. Nah. Sudah itu malaikat juga memiliki akal. Tapi akalnya akal murni, nggak pernah melenceng. Tidak memiliki hawa nafsu. Memiliki akal murni, akal asli namanya. Tapi tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, tidak. Karena jika tidak memiliki akal, tidak mungkin
Allah berfirman di Quran surat At-Tahrim, itu tanda ada akal. At-Tahrim ayat 6, baca. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu tandanya. Tandanya apa? Kan Allah menyebutkan memuji malaikat, sifatnya. Di antara sifatnya apa? Tidak mendurhakai Allah. Tandanya malaikat memiliki akal. Ini sulit nih kalau nggak dibahas seperti ini. Nanti jangan-jangan disebut malaikat nggak punya akal katanya. Ya. Nah, itu tandanya. Karena Allah memujinya dengan sifat apa? Mengikuti perintah Allah, betul kan? Berarti malaikat mempunyai sifat, tapi tidak mempunyai hawa nafsu. Namun malaikat memiliki jasad, sama. Mereka tidak membutuhkan makan. Cahaya makanannya apa, Pak? Ya, zikir, ingat Allah, dan tidak minum. Sebagaimana manusia kan makan minum. Ini disebutkan kisah Nabi Ibrahim lanjutan ayat tadi. Ya. Ketika dihidangkan makanan kepada mereka. Kan di 27 tuh. Ya, Ibrahim lalu berkata silakan makan. Kan gitu. Mereka tidak menyentuhnya. Lanjut ayatnya. Az-Zariyat 28. Ini kalau nggak ditafsirin begini nggak jelas, Pak. Ya. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Jadi malaikat itu utusan, disuruh Allah memberi kabar kepada Nabi Ibrahim. Di situ jelas dia disediakan. Nabi Ibrahim berarti nggak tahu kalau itu malaikat. Beda dengan Nabi Muhammad. Itu kemuliaannya Nabi. Ya. Jadi di sini makomnya memang tauhid. Ya. Bapak tahu itu Ibrahim. Tapi ada kelebihan dari Nabi akhirul zaman. Ya. Nabi Ibrahim nggak tahu, maka dikasih hidangan. Kok nggak makan ini? Takut dia. Ini siapa nih gitu.
Justru disitulah baru dia sadar kalau itu utusan Allah, malaikat Jibril setelah memberi kabar gembira bahwa akan turun dari turunan Nabi Ibrahim itu seorang nabi namanya Ishak. Jadi ya, jadi jelas. Jadi Quran itu kalau kita nggak mengikuti tafsir, sudah itu nggak ahli dalam hadis, repot menemukan inti permasalahan. Ya, di sini Anda jelaskan pelan-pelan. Karena mengimani malaikat ini termasuk sangat dianjurkan. Di situ menguatkan iman, Pak. Ya. Jadi keyakinan kaum musyrikin tentang malaikat, khususnya orang Yahudi, ini menisbatkan pada yang namanya Ujair. Ya. Ujair itu adalah nama salah seorang ulama Bani Israel. Namanya Uzair, terkenal ini. Dikisahkan bahwa ketika kerajaan-kerajaan saat itu telah menguasai dan terjadi pemecahan belahan bangsa Bani Israel dan saling membunuh para ulama Bani Israel yang khususnya menghafal kitab Taurat, mereka mendapatkannya justru Uzair masih hidup. Ya. Dan beliau itu penghafal Taurat. Maka kemudian mereka melanjutkan mendiktekan kepada orang-orang Bani Israel kitab Taurat itu. Maka karena dia hidup, mereka mengatakan Uzair anak Allah. Nah, ini pangkal balanya. Nah, dari Uzair tadi. Ini bukan hadis, ini difirmankan oleh Allah. Di Quran surat At-Taubah ayat 30. Coba baca. Tuh, ya. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka menyuruh perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah dan mereka. Bagaimana mereka sampai kembali? Ya, jadi menerka dia. Sampai-sampai Nabi Isa juga anak Allah. Ini perbedaannya. Jadi sebagai anak Allah, orang Nasrani juga menisbatkan Al-Masih. Ya, Al-Masih itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagai anak Allah. Ya, itu difirmankan. Ya, dan orang musyrik tidak kalah pula dalam hal ini. Orang musyrik itu ada di Madinah waktu itu, menisbatkan malaikat sebagai anak Allah. Bahkan ada malaikat perempuan dan malaikat laki-laki. Nah, ini sejarahnya begitu, Pak. Dalam hal ini, malaikat tidaklah bisa disifati laki-laki dan perempuan, Pak. Karena keberadaan mereka berbeda dengan manusia. Berbeda dengan jin. Kalau jin ada, jin perempuan, jin laki-laki. Hewan ada, perempuan dan laki-laki. Ingat, jin itu ada perempuan, ada laki-laki. Kalau malaikat nggak ada, Pak. Nggak ada bisa dinisbatkan perempuan dan laki-laki. Ini pemahamannya. Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan. Allah pun mengingkari pernyataan orang musyrik tadi, diingkari, maka turun ayat Az-Zukhruf 19, Iqra' Iwan. Itu dia.
Quran semuanya Pak. Ya. Ayat 9. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Disindir sama Allah. Nah, benar kan? Apakah menyaksikan antum itu perempuan dan laki-laki? Ya kan? Nah, ada. Dan pengingkaran dari Allah bahwa malaikat adalah anak Allah itu ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 26. Baca coba. Jadi supaya kalau kita menerangkan itu jelas sandaran dalilnya Pak. Malaikat itu enggak anak Allah, enggak ada perempuan, enggak ada laki-laki. Itu jelas. Bukan hadis Pak, semua Quran. Al-Anbiya. Wa kullu taqadza. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan, bukan anak Allah. Sama ya? Nah ini kan repotnya itu sampai sekarang agama sama dari Samawi masih menganggap begitu. Ya. Jadi kita tahu dasar dalilnya perkara makhluk malaikat ini kan secara detail dari Al-Quran. Nah sekarang kita lanjutkan interaksi aja ya. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih mulia antara malaikat dan orang soleh, harus lurus jawabannya nih. Harus lurus nih. Tidak boleh ide secara pikiran orang cerdas. Beragama itu nggak boleh mengikuti kecerdasan akal Pak. Ada pakemnya ya. Nah kalau ada pertanyaan, mana yang lebih mulia antara malaikat dan orang soleh? Masalah ini jadi perselisihan bagi jumhur ulama sebetulnya. Ulama dulu ya. Yang benar Andung sampaikan. Andung tanggung jawab nih. Ya. Ini dijelaskan, Andung nukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama modern tuh. Ya. Begini, orang soleh itu, orang soleh. Ya. Lebih utama jika telah masuk ke dalam surga. Alam soleh berarti di akhirat tuh mulia sekali dari makhluk lain kalau orang solehnya masuk di surga ya. Karena mereka berada dekat dengan sang pencipta Allah ya. Bersenang-senang di dalam surga, dimuliakan oleh Allah dengan rahmatnya. Bahkan
ada Quran sampai bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu surga tertinggi. Ya. Nah, sementara malaikat ketika itu Pak, Allah menjadikan pelayan manusia. Ya. Berarti mulia orang soleh kalau orang soleh itu sudah berada di surga. Duduk nggak? Tuh, ya. Adapun sekarang di kehidupan dunia, malaikat lebih utama dibandingkan orang soleh. Duduk. Hati-hati Pak, nanti karena gak ada hawa nafsu, nggak bisa Pak. Nggak begitu. Pemahamannya harus lurus. Karena keberadaannya di atas langit. Turun naik. Berarti mulia mana Pak? Kita bisa naik ke langit Pak. Pakai Apollo. Enggak juga lah. Nah itu dia. Berarti kalau dalam keadaan sekarang itu malaikat itu lebih mulia. Sampai Pak? Tapi nanti kalau kita di surga, malaikat jadi pelayan kita, turun tuh. Nah, makanya yang namanya benar itu terkait dengan hukum waktu. Bergeser sesuatu akan berubah tuh. Makanya sabar Pak. Ya, hari ini bisa salah, besok belum tentu salah. Duduk nggak? Nah, itu dia Pak. Memang sulit Pak menghadapi perkara ini, harus mengikuti Quran dan tafsirnya. Ya. Ibnu Abbas, penafsir nih. Dan Qatadah berkata, pembagian yang buruk ketika kalian orang musyrik menisbatkan kepada Allah hal yang kalian benci jika dinisbatkan kepada kalian sendiri. Malaikat adalah makhluk Allah yang juga dibebankan tugas dan tanggung jawab. Namun tidak sebagaimana manusia, mereka diberi kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Mereka juga tidak diberikan hawa nafsu, sehingga tidak ada salah. Tidak ada salah dari mereka yang menyelisihi perintah Allah. Ya. Semuanya melaksanakan tugas masing-masing dengan benar sesuai perintah Allah. Jadi jika kita melihat tugas dan tanggung jawab malaikat, ya, yang bermacam-macam tugasnya itu, kita akan menemukan hubungan yang erat antara manusia dengan malaikat. Dekat kali Pak. Ya, bukan dengan korin Pak. Dengan malaikat hubungan yang erat, sangat dekat itu. Ya. Ya. Antara kita dengan manusia, malaikat dengan manusia. Ya. Hubungan yang menunjukkan kedekatan itu bisa dikatakan hampir seluruh, ya, atau mungkin seluruh kehidupan itu berhubungan dengan malaikat. Nah di sini kita mesti betul-betul mencintai malaikat itu Pak, diperintahkan Allah. Jadi seolah-olah malaikat itu nggak ada sama kita kan? Nah repot juga nih. Maka ada salam kan, kiri kanan kan. Nah tugas mereka adalah untuk kepentingan siapa? Kita manusia. Untuk kepentingan kita. Ada malaikat gunung, ada malaikat pohon. Untuk siapa pohon dan gunung? Untuk kita kan? Nah itu dia Pak. Hal ini selain menumbuhkan rasa cinta kepada malaikat, kalau kita memakrifatinya, maka malaikat pun akan senang Pak. Karena dia juga makhluk. Perlu silaturahim, perlu pujian. Itu gunanya memakrifati malaikat. Maka kita sering zikir. Maka dia datang. Nah kalau kita tidak memahami ilmunya, gimana kita mau kenal? Gimana dia mau mendekat? Jadi jangan taklid. Paham ya? Itu gunanya spiritual Pak. Ya. Menumbuhkan kesadaran akan rahmat Allah yang begitu luas kepada kita. Dengan menciptakan makhluk yang bernama malaikat untuk kepentingan kita semua. Dengan begitu insya Allah antum tidak bisa melihat, tapi bisa merasakannya. Dan bisa mereka itu bersilaturahim dengan kita. Dan insya Allah bisa menolong kita. Paham Pak? Paham? Jadi menolong itu bukan dengan doa atau wasilah, tapi dengan memakrifatinya.
itu yang disebut silaturahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Besok kita bahas lebih lanjut perkara tugas pokok malaikat. Namanya apa? Malaikat gunung, malaikat yang ada di manusia. Ya, ingat ya, yang disebutkan di Quran itu bukan nama, tapi sifat. Paham ya? Hanya satu malaikat Jibril dikasih tahu itu kepada Nabi yang disebut tadi. Itu namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pemahaman karena terunut jelas. Anu tidak banyak mengambil dari hadis, tapi semua runutnya ada dari Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kesadaran kita bahwa interaksi kita itu jangan lupakan yang justru paling dekat dengan makhluk yang tidak terlihat. Paham ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.